Selamat siang, Ya, Bu. siang Bu, Apa ketemu lagi. kabar, Bu Ajija? Ya, alhamdulillah baik Bu Dini. Oke, katanya hari ini akan melakukan proses coaching ya. Iya Bu, hari ini kita mau coaching. Oke, sebelum proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh, Bu? Boleh. Boleh ya. Jadi nanti saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah sudah sesuai dengan Ayu Tirta atau belum, terus apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach sampaikan. Dan jangan lupa harus sesuai prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee ya. Sebelum proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin ini kali ya, mendengarkan dengan penuh, secara penuh ya, mendengarkan dengan penuh ya, saya kayaknya seperti itu deh Bu. Ada lagi? Pertanyaan berbobot. Oke. Ya. Jadi mendengarkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya pada coach ya. Jadi 3 kompetensi itu ya Bu Ajija ya. Di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kayaknya sih lebih ke mendengarkan dengan penuh ya Bu ya. Karena saya ingin coba mendalami apa gitu ya yang dirasakan oleh coachee. Indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Saya setelah saya mendengarkan gitu ya dengan penuh, dan setelah saya menggali-gali, coachee merasa menemukan idenya untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dirinya gitu. Keren. Oke, baik. Udah siap banget ya. Terima kasih Bu Ajija atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih ya Bu Ajija. Bu Mei, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Jija? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita ketemu mau ngobrolin apa nih Bu Mei? Iya nih Bu, ada yang mau di-sharingkan nih dengan Bu Ajija tentang kondisi murid-murid saya di kelas gitu. Fokus belajarnya kayaknya agak kurang deh Bu. Oh gitu. Nah, karena ini ya, percakapan ini singkat nih. Apa yang akan ingin Ibu dapatkan dari nanti setelah kita ngobrolin tentang permasalahan Ibu ini? Dari sesi ini sih pengennya saya jadi tahu apa nih yang bisa saya lakuin untuk meningkatkan fokus belajar anak-anak saya gitu Bu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya sekarang itu kalau kita rentang pakai angka, di angka berapa nih permasalahan Ibu ini? Kondisinya sih sekarang kalau melihat keadaan sehari-hari gitu ya, kayaknya masih di angka 5 deh Bu. Oh gitu. Itu karena apa ya sampai sebegitunya Ibu ngelihat dari itu, gimana sih sampai kehilangan fokus seperti itu anak-anak di kelas Ibu itu? Jadi karena anak muridnya juga mungkin karena baru ya Bu bertemu dengan saya di dalam minggu ini, kemudian juga terpotong dengan libur yang panjang sampai 2 minggu gitu. Mungkin kalau saya analisa sih yaitu keasikan dengan liburannya, jadi baru ke aktivitas yang baru lagi nih, makanya untuk bisa di kelas langsung fokus pada kegiatan belajar tuh masih belum gitu. Oh gitu ya. Nah, rencana Ibu itu mau seperti apa gitu ya? Apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak kembali nih fokusnya di di tahun ajaran baru ini kayak gitu, Bu? Nah, yang saya pikirkan sekarang sih Bu, pertama pastinya saya harus lebih mengenal dulu nih sama anak-anak. Berarti harus melakukan pendekatan secara personal ya untuk tahu kenapa sih anak ini belum bisa fokus pada kegiatan belajar.
Terus yang kedua mungkin membuat kesepakatan kelas kali ya. Jadi supaya lebih tertib gitu, lebih teratur di dalam kelas tuh apa-apa saja yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Sama apalagi ya? Kayaknya baru 2 hal itu sih Bu yang kepikiran sama saya. Adakah guru atau siapa yang bisa bantu Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu ini? Mungkin sharing dengan teman sejawat gitu ya yang satu rombel dengan saya di kelas 6 gitu. Mungkin sharing kondisi apakah hanya di kelas saya, apakah di kelas yang lain juga, terus bisa ini kali ya, ngobrol mencari solusi bersama. Jadi kira-kira melalui apa ya? Apakah kesepakatan kelas saja sudah cukup atau emang ada cara lain yang kira-kira lebih efektif Oh gitu? gitu. Kapan nih rencananya kira-kira Bu Mei mau melakukan rencana itu? Karena minggu depan kita sudah mulai efektif belajar, berarti pasti harus di awal-awal nih Bu, mungkin hari Senin nanti akan saya lakukan. Saya ngobrol dulu dengan rekan sejawat gitu ya, dan pembuatan kesepakatan kelas itu tadi. Oh gitu. Berarti semoga apa yang sudah Ibu ini nih idekan gitu ya, rencanakan, semoga bisa berhasil dan mungkin nanti ketika Ibu ketemu sama rekan sejawat Ibu itu akan nambah lagi solusinya nih, bagaimana agar anak-anak di kelas Ibu akan fokus kembali gitu Iya ya. ya Bu, Semoga mudah-mudahan. ya, nanti saya nggak sabar nanti akan dengar Bu Mei cerita lagi. Iya, Nanti iya. kapan-kapan kita ketemu lagi ya untuk bercerita. Iya Bu, nanti setelah kita eksekusi nih, apakah ada hasilnya atau gimana nanti saya akan update lagi ke Bu Iya, Aziza ya. Nanti gitu. kita janjian lagi gitu ya Iya, Bu ya. begitu. Terima kasih Bu Mei untuk percakapan singkat hari ini. Iya Bu, Semoga sama-sama. berhasil ya rencananya. Terima Iya kasih Bu Bu, ya Mei. terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bu Dini. Ketemu Oke, lagi kita ya. gimana nih tadi proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Oke. Berjalan dengan lancar semuanya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sedikit pertanyaan dari saya. Apa yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Saya sudah melaksanakannya dengan alur kita Bu. Keren. Dan saya sudah memperhatikan dengan penuh ya. Terus saya mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kayak itu Bu. Iya, bener banget. Tadi saya juga kan mengamati ya, Ibu sebagai coach yang sudah dilakukan Ibu tuh sudah mengikuti alur Tirta, di mana Ibu melakukan menanyakan tujuan kepada coach, kemudian Ibu mengidentifikasi permasalahannya, kemudian coach juga mengarahkan coach untuk mencari solusi, ya Ibu juga mengarahkan mencari solusi, rencana aksi, tindakan apa yang akan dilakukan, terus untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga mendengar Ibu fokus kepada coach, artinya di situ Ibu sudah ada present ya, kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu terlihat dengan di mana coach sudah dapat menemukan solusi dari atas masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian satu lagi nih Bu, ke depannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya harus menggali lagi nih, lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot setelah mendengarkan apa keluhan-keluhan dari coach gitu Bu. Sepertinya seperti itu Bu. Oke. Jadi Ibu sudah luar biasa banget dan akan mendalami lagi ya, gitu, alur-alurnya, tirtanya seperti apa supaya lebih kedepannya lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak Bu Aziza sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bu Rini.